Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Jadi kali ini adalah aplikasi CBT versi 3 yang sudah saya update lagi dengan fitur-fitur yang lebih lengkap. Pertama kita coba untuk dulu. Nah, di sini ini adalah dashboard admin. Dashboard admin ini ada. Jadi admin sekarang di versi ini ada bisa memonitoring ujian ya. Jadi ada data jurusan, data kelas, dan data mapel, data siswa, dan data guru. Jadi jurusan ini bisa diisi dengan jurusan di sekolah Bapak Ibu. Dan untuk data kelas ini seperti ini, yaitu misalkan tingkat kelas 12 itu nama kelasnya apa. Misalkan kan kebanyakan di sekolah itu banyak, satu kelas itu banyak jurusannya gitu biasanya, campuran gitu ya. Nah, di sini sudah saya tambahkan fitur untuk mirip dengan dapodik, jadi bisa dikeluarkan atau bisa kita masukkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi banyak, misalkan kita akan mengeluarkan satu siswa, misalkan si Andi Wijaya ini bukan di kelas 11 MM tapi di kelas 12 TKC, jadi tinggal kita geser. Jadi seperti itu. Nah, sudah masuk satu siswa. Kemudian di sini ada data mapel. Data mapel itu bisa kita import ya, bisa kita import, dan ada template-nya juga. Tinggal kita isikan data-datanya seperti kode mapel sama nama mapel, seperti itu. Oke, terus untuk kelas juga ditambahkan manual. Terus untuk siswa ini bisa kita import melalui Excel. Di sini ada template-nya seperti ini. Tampilannya. Nah, jadi di sini ada ada NIS, ada NSN, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, terus kelas ini itu diinputkan dari nama ini, nama kelasnya, seperti itu. Dan ada data guru ini biasanya satu guru itu bisa mengajar 2 mapel seperti ini, dan bisa ditambahkan secara manual atau kita import menggunakan Excel. Dan template-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Misalkan Mas Fauzi, terus emailnya apa, passwordnya apa. Di sini defaultnya itu passwordnya yaitu password. Terus dia ngajar apa, mapel apa. Misalkan ada 2 mapel, berarti MTK dipisahkan tanda baca koma. Nah, ini itu mengambil dari sini, mengambil dari data mapel. Nah, seperti ini, mapel ini yang kita ambil kodenya, seperti itu. Terus ada namanya bank soal. Bank soal ini itu yaitu untuk menyimpan semua soal. Bisa kita tambahkan manual. Soal ini cuma ada 2 pilihan, yaitu ada pilihan ganda atau isai, seperti itu. Kalau misalkan soal matematika itu bisa menggunakan seperti ini, jadi bisa kita tulis. Nah, reviewnya seperti ini gitu. Jadi kita menggunakan rumus matematikanya di sini gitu. Nah, seperti ini. Dan sudah bisa upload gambar. Nah, bisa kita pakai pakai link gambar, atau bisa kita upload gitu. Di sini saya akan mencoba untuk membuat satu soal. Misalkan namanya bahasa Inggris kelas 12. Nah, di kelas 12 ini bahasa Inggrisnya di kelas apa aja nih gitu. Ini
ini seperti ini, nama bahasa Inggris. Terus soalnya misalkan ini gambar apa, nah bisa kita tambahkan gambar. Nah ini gambar apa, misalkan TKC apa, kemudian di sini jawabannya apa, misalkan A. Nah di sini juga bisa kita tambahkan gambar. Nah jawabannya bisa ada gambarnya juga. Kita simpan soal. Nah, kemudian kita lihat di sini, kita lihat soalnya. Oh, di artikel kelas 12 ada ini di gambar apa gitu. Nah bisa tersimpan ya, kita simpan di sini seperti itu. Terus ini bank soal, kemudian ada paket ujian. Nah ini yang menentukan apa namanya, nanti ujiannya tanggal berapa, jam berapa gitu, mapel apa. Misalkan nama paketnya matematika kelas 10, misalkan ATS gitu, mapelnya matematika. Misalkan kita pilih gurunya, terus kelas 10 kita pilih kelas 10 aja. Terus ini tanggal berapa nih gitu, sekarang nah, sampai 28 02 2026, misalkan jam sampai jam 23.00 misalkan. Nah di sini ada acak urutan soal dan acak urutan opsi jawaban, kita tambahkan. Nah di sini belum ada soalnya nih. Nah ini bisa kita ambil dari bank soal, kita tambahkan manual atau kita ambil dari bank soal itu. Nah kemudian bisa kita import juga dari Blackbox atau kita ambil dari bank soal. Nah dari ambil bank soal ini bisa kita langsung kita pilih semua itu, pilih semua. Nah bank soal ini yang tadi saya jelaskan yaitu ada di bank soal sini. Karena kelas 10 matematika ada 37 soal, bisa kita tambahkan juga di sini atau kita hapus seperti itu. Kalau untuk menambahkan ya tinggal kita tambahkan gitu. Nah kalau kita import tinggal kita pilih mapelnya matematika, terus tingkatnya tingkat kelas 10. Nah kita checklist nama kelasnya. Kalau untuk semua kelas nggak usah di checklist, sebenarnya semua kelas. Nah, kelas 10 itu ada kelas 10 tingkat C, 10A, 10B, 10C gitu, nggak usah di checklist itu, tinggal kita import seperti itu. Nah kalau sudah sudah tertambah di paket soal, itu bisa kita aktifkan di situ, kita aktifkan. Jadi ada tokennya gitu. Nah di sini kalau misalkan belum kita aktifkan, maka di monitoring ujian ini dia akan tampil gitu. Nah terus kita coba untuk login ke 10 kelas 10. Kita coba login. Oh sorry salah. Untuk siswa itu menggunakan NSN dan passwordnya NSN. Nah ini belum ada ujian. Kalau misalkan di sini di paket ujian kita aktifkan, nah ada token di sini, otomatis dia langsung ada. Tuh, langsung ada. Itu kita coba ya, kita dua layar. Kalau misalkan di sini kita nonaktifkan, dia otomatis di sini dia tidak ada. Tuh, dia langsung mati. Kita aktifkan, dia langsung ada. Gitu. Terus untuk monitoring ujian di sini kita bisa lihat yang login siapa, yang sedang mengerjakan siapa.
itu di sini. Nah, ini kan belum ada nih. Kita coba untuk mulai ujian. Tokennya kita submit, kemudian kita mulai ujian. Jadi di sini ada tuh. Kalau misalkan siswa buka tab lain, nah, tab lain di sini ada pelanggarannya masih tidak ada. Kita buka tab lain, misalkan dia buka ChatGPT. Di sini dia langsung ada pelanggaran 1 kali. Gitu. Nah, pelanggaran ini bisa kita kita setting di sini. Di sini di pengaturan aplikasi, di bagian pengaturan ujian. Di sini berapa kali nih? Kalau misalkan udah lebih dari 10 kali atau udah 10 kali pelanggaran, maka siswa yang lagi ujian ini langsung dikeluarkan gitu, langsung auto selesai gitu. Sini dia sudah 2 kali pelanggaran. Nah, di fitur di fitur akun siswa pada saat mengerjakan, di sini ada soal ada ininya nih, navigasi soal mirip dengan NPK, ada ragu-ragu gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini warnanya hijau itu sudah jawab. Kalau dia masih ragu-ragu berarti dia warnanya kuning gitu. Seperti itu. Nah, terus kita coba untuk melakukan pelanggaran 10 kali. Dia udah melakukan pelanggaran, dia bisa melakukan pelanggaran seperti itu. Dia otomatis update nih. Gitu, ada durasinya udah 7 kali itu. Delapan tuh. Sembilan tuh, dia otomatis 9. Nah, terus kalau misalkan udah 1 kali lagi, dia maka akan live tuh, langsung dia otomatis. Kita coba bukan pelanggaran. Nah, langsung dia diberhentikan gitu. Seperti itu. Ini menunggu koreksi karena di sini ada soal isainya. Gitu. Di sini 13 nih, karena udah lebih dari 10 kali langsung dipanet ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan siswanya ingin mengerjakan ulang karena dia ingin ulang gitu, maksudnya ulang karena dia belum dapat nilai tapi udah dikeluarkan dari ujian, maka di sini admin atau proktor itu bisa langsung di reset. Nah, di reset, maka di sini dia bisa mengerjakan lagi nih. Tuh. Seperti itu. Nah, terus ini monitoring ujian. Nah, pada saat monitoring ujian itu bisa langsung mendownload nilai di sini kalau udah selesai. Ini koreksi hasil ujiannya. Nanti di sini ada nilainya, terus waktu selesai, durasi berapa gitu. Ada peringkatnya lah gitu. Nah, di sini bisa koreksi isai kalau misalkan dia ada isainya. Terus ada download hasil gitu. Terus kemudian ada dokumen ujian di sini. Dokumen ujian itu seperti kartu ujian, bisa kita download di sini. Seperti ini. Gitu. Terus di sini sudah ada username sama password. Tinggal ngebagiin aja. Kemudian ada absensi seperti ini absensi.
Terus kemudian di sini ada berita acara. Berita acara itu seperti ini tampilannya. Bentar, nah play ini berita acaranya. Nah, untuk mengganti sekolah, dia bisa sekolahnya di sini, nama sekolahnya bisa di sini. Misalkan Satu Malang, misalkan di sini pasti nanti dokumen ujiannya dia akan ganti menjadi Negeri 1 Malang gitu. Oke ya. Nah, di sini ada identitas aplikasi, terus halaman login-nya, terus pengumuman ini khusus untuk proktor, terus ada kartu ujiannya apa di sini, kartu ujiannya, misalkan kartu ujiannya di sini dia apa nih, ini ujian akhir semester. Itu jadi di sini harus kita SMK Negeri 1. Nah, terus kartu ujiannya misalkan ujian semester misalkan. Nah, kita simpan. Di sini kita download dokumen kartu ujiannya, kita download. Nah, di sini dia akan ganti dan semuanya udah selesai, tinggal pakai aja lah ini mah. Oke, mungkin itu aja aplikasi CPT versi 3. Kemungkinan nanti ada banyak update, yaitu misalkan jenis soal yaitu pilihan ganda set atau pilihan menjodohkan atau dan lain-lain, nanti akan saya tambahkan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.